Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita pada hadir dalam acara webinar series pertama Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia Wilayah 1 kolaborasi dengan IPKI Wilayah 1 dengan tema AADC All About the Coronavirus Disease 2019. Kemudian sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Yang kami hormati Ketua IPKI Wilayah 1, Profesor Dr. Aldi Syafruddin Rambe, spesialis saraf konsultan. Yang kami hormati Sekretaris Wilayah Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia Wilayah 1, Abangda Muhammad Fahriza Winalda Nasution, Sarjana Kedokteran. Yang kami hormati pemateri pertama pada acara hari ini, sekaligus Wakil Ketua IPKI Wilayah 1 dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, yakni Dr. Rika Susanti, spesialis forensik dan mediko-legal konsultan. Yang kami hormati pemateri kedua pada acara pada hari ini, sekaligus Sekretaris IPKI Wilayah 1 dan juga Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Profesor Dr. Haji Gusbakti Rusip, MSc PKK IFM, IFOK. Dan juga yang kami hormati dan kami banggakan para partisipan yang pada hari ini dapat hadir di kegiatan webinar series pertama kita. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya, Nanda Andini, mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Bidang Medical Education and Profession Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia Wilayah 1, dan pada hari ini saya akan menjadi MC kegiatan kita. Selanjutnya, saya akan membacakan rundown untuk acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC. Yang kedua, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Wilayah Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia Wilayah 1, Abangda Muhammad Fahriza Winalda Nasution, Sarjana Kedokteran. Acara ketiga, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua IPKI Wilayah 1, yaitu Profesor Dr. Aldi Syafruddin Rambe, spesialis saraf konsultan. Acara keempat, pengenalan pemateri pertama oleh moderator. Acara kelima, materi pertama yang berjudul Metode yang Efektif dalam Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ di Fakultas Kedokteran. Acara selanjutnya, sesi tanya-jawab untuk materi pertama. Acara selanjutnya adalah break time. Acara selanjutnya adalah pengenalan pemateri kedua oleh moderator. Acara selanjutnya adalah materi kedua dengan judul Menjaga Well-being melalui exercise agar tubuh tetap bugar selama PSBB. Acara selanjutnya sesi tanya-jawab untuk materi kedua, dan acara terakhir adalah penutupan. Baiklah, untuk membuka acara kita pada hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuki acara yang kedua, yakni kata sambutan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Wilayah Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia Wilayah 1, Abangda Muhammad Fahriza Winalda Nasution, Sarjana Kedokteran. Kepada Abangda Fahriza, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ya Prof, Dokter. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassohbihi ajma'in. Yang terhormat Prof. Dr. Aldi Syafruddin Rambe, spesialis. Yang saya hormati Dr. Rika Susanti, SPFM konsultan. Izin Dr. Rika selaku Wakil Ketua IPKI dan selaku pemateri pada hari ini. Yang saya hormati
Profesor Dr. Haji Gus Bakti Rusip MSc PKK AIFM AIVOKA. Izin Prof. Gus Bakti selaku dekan saya juga ya, dekan FK UNSU, dekatnya FK UNSU, dan juga selaku sekretaris AIPKI wilayah 1 ya Prof. Iya. Dan yang saya hormati juga seluruh peserta seminar Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia Wilayah 1 dan AIPKI Wilayah 1 2020. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya telah memberikan kita nikmat dan kesehatan bagi kita semua, sehingga alhamdulillah dapat mengikuti seminar hari ini ya. Walaupun di tengah kesibukan kita masing-masing, kita masih bisa menyempatkan waktu kita. Terima kasih juga kepada seluruh peserta. Sebelumnya juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada Prof. Aldi, Dr. Rika, dan Prof. Gus Bakti, dan seluruh jajaran AIPKI Wilayah 1 yang telah bersedia berkolaborasi dengan SMKI dalam acara ini ya Prof. Dan alhamdulillah beberapa dekan dan beberapa ada yang mewakilkan dengan guru-guru besar di SMKI Wilayah 1 ataupun AIPKI Wilayah 1 sudah bersedia. Kemarin saya sudah dihubungi oleh Prof. Aldi. Terima kasih Prof. dan Dokter. Alhamdulillah hari ini kita udah mulai langkah awal kolaborasi acara webinar antara Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia di SMKI Wilayah 1 yang merupakan organisasi mahasiswa kedokteran tingkat regional yang di dalamnya kami Prof. Dokter, kami ada 19 BEM ataupun PMA, SEMA ataupun HIMA mahasiswa kedokteran se-Sumatera. Kami dari Aceh sampai Lampung, Prof. Jadi Unila dan Malahayati kami termasuk juga, Prof, di SMKI. Dan kali ini kita bekerja sama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, itu AIPKI Wilayah 1, yang di dalamnya terdapat 18 fakultas kedokteran ya, Prof. Webinar ini kita laksanakan dalam beberapa series ya. Ini masih series yang pertama, nanti bakal ada series kedua dan selanjutnya yang akan diundang pembicara-pembicara yang terbaik dan pakar di bidangnya. Mudah-mudahan langkah awal ini bisa menjadi penghubung silaturahmi antara ISMKI Wilayah 1 dengan AIPKI Wilayah 1 yang lebih baik lagi di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan selanjutnya juga nanti dari SMKI juga ada kegiatan RMO yang setiap tahunnya juga berkolaborasi juga dengan AIPKI mengenai soal dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk kita semua, bagi mahasiswa, bagi dosen, dan bagi Bapak Ibu dekan, pengurus AIPKI Wilayah 1. Jadi cukup sekian kata sambutan dari saya. Mudah-mudahan seminar ini, webinar ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Abangda Muhammad Fahriza Winalda Nasution, Sarjana Kedokteran, atas kata sambutannya. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yakni kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua AIPKI Wilayah 1, yaitu Profesor Dr. Aldi Syafruddin Rambe, Spesialis Saraf Konsultan. Kepada Profesor Dr. Aldi Syafruddin Rambe, Spesialis Saraf Konsultan, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih, Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari sama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa, karena saat ini kita masih diberi nikmat sehat, sehingga dapat berkumpul bersama-sama untuk mengikuti acara webinar seri pertama kerjasama antara ISMKI Wilayah 1 dengan AIPKI Wilayah 1. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Ananda Sekretaris ISMKI Wilayah 1, Ananda Muhammad Fahriza Nasution. Yang saya hormati Profesor Gus Bakti, beliau juga Sekretaris AIPKI Wilayah 1 yang juga adalah
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kemudian Ibu Dekan Dr. Rika, beliau adalah Wakil Ketua IP Wilayah 1, dan juga Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, anak-anak saya, seluruh peserta webinar siang ini, syukur alhamdulillah, rencana kolaborasi yang digagas oleh anak-anak kami dari SMK Wilayah 1 siang ini dapat kita laksanakan untuk pertama kalinya. Kami sangat bergembira sewaktu Ananda Fariza menghubungi saya untuk melakukan suatu kegiatan yang menurut saya sangat bermanfaat, walaupun dalam bentuk webinar, karena memang kondisi kita baru memungkinkan untuk melakukan kegiatan dalam bentuk ini. Kegiatan ini menurut saya punya dua manfaat. Yang pertama, kita akan mendapat pencerahan, penambahan ilmu, apakah ilmu pendidikan ataupun ilmu kedokteran nantinya. Yang kedua adalah untuk mempererat silaturahim antara mahasiswa Fakultas Kedokteran di Wilayah 1 yang jumlahnya ada 19 FK dengan para pengelola Fakultas Kedokteran di Wilayah 1 yang jumlahnya ada 18 orang, ada 18 FK. Hari ini kita akan mulai. Terima kasih kepada Dr. Rika dan Prof. Gus Bakti yang telah bersedia menjadi narasumber hari ini, menjadi pemateri. Mudah-mudahan serial berikutnya di webinar ini dapat berjalan dengan baik. Kalau saya lihat dari yang diajukan oleh dari wilayah SMK Wilayah 1, materinya nanti akan sangat bermanfaat, meliputi pendidikan kedokteran, tapi juga mengenai ilmu kedokterannya sendiri. Karena para dekan yang ada di IPK Wilayah 1, masing-masing punya keahlian tersendiri. Tugas utamanya tetap dosen. Jadi dekan itu adalah tugas tambahan. Jadi tugas utama kami tetap melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Jadi tugas dekan ini hanya tugas tambahan dan punya periode. Kalau tugas sebagai dosen, periodenya panjang ya Prof. Gus, sampai pensiun. Bahkan kadang-kadang sudah pensiun pun diperpanjang lagi. Perpanjang lagi, 75. Sebagai dosen lagi. Jadi itu tugas utama. Tugas tambahan kita ini punya periode. Kami sangat gembira bisa bertemu dengan mahasiswa FK Wilayah 1. Mimpi kami adalah maju bersama seluruh FK di Wilayah 1. Sebenarnya seluruh Indonesia. Tapi kalau seluruh Indonesia nanti cakupannya terlalu luas, karena kami di sini adalah pengurus di Wilayah 1. Bersama-sama seluruh FK di Wilayah 1 ini maju bersama menuju pendidikan kedokteran yang lebih baik, khususnya di Indonesia. Semoga acara-acara seperti ini yang manfaatnya sangat banyak dapat kita jalankan secara bersama, secara berkesinambungan. Jadi mudah-mudahan kalau sudah selesai pandemi ini pun kolaborasi antara mahasiswa dengan pengelola fakultas dapat berjalan terus dengan lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih kepada panitia, pada pengurus SMK Wilayah 1 dengan inisiatifnya yang sangat baik ini. Kami menyambut dengan tangan terbuka, kami siap membantu kolaborasi. Selamat mengikuti webinar hari ini. Semoga memberi manfaat yang sebesar-besarnya buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Aldi Syafruddin Rambe, spesialis saraf konsultan, atas kata sambutannya. Baiklah, kita lanjut ke acara selanjutnya, yakni pengenalan pemateri pertama yang akan disampaikan oleh moderator kita pada hari ini, yakni Dea Fajriya Hasanah, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Bidang Health Policy Studies Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia Wilayah 1, dan juga mahasiswi dari Fakultas Kedokteran Universitas Batam. Kepada Dea Fajriya Hasanah, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim di Extraordinary Project of Suwarna Bumi yang telah mengadakan webinar seri 1 yang bertemakan AADC, All About the Details of COVID-19.
sehingga kita semua bisa belajar di siang hari ini dalam acara webinar bersama IPKI Wilayah 1. Perkenalkan, saya Dea Fajri Hasanah, sebagai Sekretaris Bidang HPS SMKI Wilayah 1, siang hari ini saya akan memandu jalannya webinar seri 1. Nah, pada webinar seri 1, kita akan mendapatkan 2 materi sekaligus, yakni yang pertama, metode yang efektif dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ di Fakultas Kedokteran. Materi ini akan disampaikan oleh Dr. Rika Susanti, SPF. Materi yang kedua, yang bertemakan menjaga well-being melalui exercise agar tubuh bugar selama PSBB. Materi ini disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Gus Bakti Rusip, MSc PKK AIFM. Nah, sebelum kita mulai webinar pada kali ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat webinar berlangsung. Yang pertama, ID room akan dibagikan 30 menit sebelum webinar dimulai. Yang kedua, partisipan telah berada di room 10 menit sebelum webinar dimulai. Yang ketiga, partisipan diharapkan memperhatikan posisi selama webinar. Partisipan yang tidak dalam keadaan presentable akan dikeluarkan dari room webinar dan tidak diberikan e-sertifikat. Yang keempat, akun Zoom partisipan mengikuti format nomor urut, titik, nama, underscore, institusi, underscore, Wilsa. Nah, diharapkan bagi partisipan yang belum mengikuti format tersebut dapat mengganti namanya. Saya ulangi lagi, nomor urut, nama, underscore, institusi, underscore, Wilsa. Nah, himbauan yang kelima, partisipan diharapkan menghidupkan kamera dan dapat mematikan mikrofonnya. Yang keenam, himbauan untuk para partisipan agar bertanya di fitur chat Zoom dan menggunakan fitur chat dengan bijak dan diperbolehkan bertanya saat sedang penyampaian materi di dalam fitur chat Zoom. Nah, sebelum masuki materi yang pertama nih, saya akan membacakan CV dari Dr. Rika Susanti, SPF. Untuk CV lengkapnya dapat dilihat di screen Zoom masing-masing. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Rika. Nah, CV-nya akan saya bacakan secara singkat. Nama lengkap Dr. Rika adalah Dr. Rika Susanti, SPF, tempat tanggal lahir Bukit Tinggi, 31 Juli 1976, pangkat golongannya saat ini pembina golongan 4A, jabatannya sebagai lektor kepala. Pekerjaan Dr. Rika saat ini yakni menjadi dosen tetap bagian forensik, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, atau dokter forensik di RSUP Dr. M. Jamil Padang. Nah, riwayat pendidikan dari Dr. Rika, ini bersekolah di SDN Koto Alam Palembayan, Kabupaten Agam, tamat tahun 1989. SMP-nya di SMP Negeri 8 Padang, tamat tahun 1992. SMA Negeri 1 Padang, tamat tahun 1995. Pendidikan sarjana S1 di Dokter Umum Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, tahun tamat 2002. Spesialis Forensik dan Medico Legal FKUI, tamat tahun 2007. Program Pasca Sarjana S3 Biomedik FK Unan, tamat tahun 2015. Riwayat pendidikannya, 2017 sampai 2020 menjadi Wakil Dekan 1 FK Unan. 2020 sampai sekarang menjadi Dekan FK Unan. Riwayat organisasi, tahun 2002 sampai sekarang menjadi anggota atau pengurus Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. 2007 sampai sekarang menjadi anggota atau pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI. 2002 sampai sekarang menjadi anggota atau pengurus Pusat Alumni FK Unan. 2016 sampai sekarang menjadi anggota INPALMS Organization. Nah, di CV tersebut juga dicantumkan beberapa publikasi jurnal yang telah dibuat oleh Dr. Rika. Lalu ada presentasi oral atau poster, ada juga penelitian, peneliti pendamping, sebagai pembicara, sebagai beberapa seminar yang diikuti, workshop atau pelatihan yang pernah diikuti, dan ada beberapa pengabdian masyarakat yang telah diikuti oleh Dr. Rika. Baik, setelah pembacaan CV yang sangat
panjang tersebut yang tentunya menjadi perjalanan Dr. Ika, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yakni metode yang efektif dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ di Fakultas Kedokteran yang akan disampaikan oleh Dr. Rika Susanti, SPF. Waktunya 25 menit. Kepada Dr. Rika, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan, Dokter. Baik, terima kasih. Sebentar. Saya share screen sendiri ya. Oke. Baik, terima kasih Dia yang sudah membacakan CV saya. Kemudian terima kasih juga kepada Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia Wilayah 1. Tadi ada Alinda Farizal, kemudian ada Ananda juga tadi yang sebagai panitia di awal. Baiklah, saya mungkin akan memberikan, mohon maaf, suara saya sudah terdengar? Sudah ya? Sudah, Dokter. Ya, jadi yang diminta ke saya adalah metode efektif PJJ di Fakultas Kedokteran. Jadi mungkin saya akan menyampaikan apa yang kita lakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Bahwa kita di Fakultas Kedokteran, kegiatan pembelajaran sejak awal munculnya pandemi ini, jadi pada untuk tidak lagi melakukan kegiatan tatap muka. Nah, untuk menanggapi edaran dari Kementerian Pendidikan tersebut, kita di Fakultas Kedokteran membuat kebijakan. Ini yang pertama untuk profesi dokter. Jadi nanti saya akan mulai dari profesi dokter dulu, baru S1. Jadi untuk profesi dokter, kita merubah sistemnya, yang tadinya mahasiswa masuk dari jam 8 sampai jam 4 sore di rumah sakit, kemudian kita minta tetap masuk tapi hanya sampai jam 12. Kemudian kegiatannya hanya berupa kegiatan ilmiah, tidak boleh kontak dengan pasien di menghindari berkembangnya COVID-19 ini. Kemudian untuk setelah itu selesai, jadi itu edaran tersebut muncul sekitar lebih kurang 2 minggu sebelum berakhir siklus. Nah, setelah berakhir siklus, maka semua siklus kepanitraan klinik yang ada di Fakultas Kedokteran itu kita masukkan semuanya ke siklus Family Oriented Medical Education 3. Jadi semuanya kita masukkan ke FOME 3, tetapi pelaksanaannya dengan PJJ. Jadi biasanya secara normal kalau mahasiswa di siklus FOME 3 ini, dia akan melakukan preventif dan promotif kepada masyarakat, dia akan datang ke rumah penduduk untuk melakukan home visit, kemudian melakukan edukasi ke masyarakat, tapi kita rubah sistemnya dengan PJJ. Kemudian mahasiswa yang di rumah sakit jejaring kita tarik semuanya ke rumah sakit pendidikan utama. Jadi tidak ada lagi mahasiswa di rumah sakit jejaring. Itu yang di awal kita lakukan terhadap mahasiswa profesi dokter. Nah, untuk kegiatan Family Oriented Medical Education ini hanya berlangsung 4,5 minggu. Jadi setelah 600 orang mahasiswa kita alihkan ke siklus media. Selanjutnya siklus kita lanjutkan dengan siklus-siklus yang lain. Jadi siklus yang lain itu kalau di sini kita buat edaran pada saat itu mahasiswa kita liburkan 2 minggu. Tetapi ternyata ada pendapat dari dokter-dokter dari ketua bagian bahwa kita tidak perlu meliburkan. Akhirnya kita tidak pernah meliburkan mahasiswa. Begitu selesai FOME 3 kita lanjut ke siklus koas berikutnya. Nah, di siklus koas berikutnya, apa yang kita lakukan? Mahasiswa yang tadinya siklus kecil itu 4,5 minggu, kita jadikan 2 minggu dengan pembelajaran jarak jauh, kemudian nanti setelah pandemi berakhir atau situasi sudah memungkinkan, baru dia akan melanjutkan lagi siklus tersebut untuk hands-on selama 2,5 minggu, itu untuk siklus kecil. Kalau untuk siklus besar, dia akan ada di siklus kecil selama 4 minggu, kemudian nanti dia akan melanjutkan 5 minggu lagi setelah pandemi untuk hands-on. Jadi itu yang kita lakukan, jadi ada kegiatan PJJ. Nah,
ini sedikit mungkin tentang kegiatan FOME 3 ini. FOME 3 ini mereka mestinya kan harus ke puskesmas, harus ke rumah masyarakat. Tapi kita alih menjadi pembelajaran jarak jauh. Ternyata pelaksanaan siklus FOME 3 dengan PJJ ini cukup efektif untuk melakukan preventif dan promotif, terutama COVID-19. Jadi FOME 3 ini kita ambil topiknya adalah COVID-19. Jadi tidak preventif dan promotif secara umum. Nah, inilah produk-produk atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa selama FOME 3. Jadi ada yang membuat video, kemudian di-share ke YouTube, kemudian ada yang promosi lewat Instagram FOME, kemudian ada juga yang langsung ke puskesmas, tetapi dengan menerapkan physical distancing, kemudian memakai APD. Kemudian on air di radio, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian learning objektif untuk FOME 3 yang 4,5 minggu. Nah, bimbingan dengan preceptor yang tadinya biasanya kita lakukan di puskesmas, kita alihkan dengan pembelajaran secara online. Jadi preceptor dan mahasiswa bertemu di jaringan, jadi tidak secara langsung. Nah, itu setelah FOME 3. Kemudian kita lanjutkan kegiatannya 2 minggu PJJ untuk siklus kecil, kemudian 4 minggu PJJ untuk siklus besar. Nanti setelah mereka selesai kegiatan, setelah pandemi berakhir, maka mereka akan hands-on. Jadi itu yang kita laksanakan. Nah, untuk hands-on, jadi kita sudah mengadakan pertemuan dengan ketua, mendiskusikan bahwa mulai tanggal 22 Juni, 2 minggu lagi, kita akan melakukan kegiatan kepanitiaan klinik pada new normal. Jadi mahasiswa sudah masuk lagi ke rumah sakit, tetapi kita bekali dengan APD, kemudian kita buat tatanan baru bahwa banyak hal yang harus diperhatikan. Jadi mereka akan kita masukkan ke siklus dengan shift, jadi tidak langsung 30 orang misalnya, kita bagi shiftnya. Kemudian sebelum masuk kita lakukan PCR semuanya. Jadi semua mahasiswa kepanitiaan klinik akan kita lakukan tes PCR. Bagi yang positif kita tidak perbolehkan masuk. Kemudian kita lengkapi APD dari fakultas. Kemudian kita bagi mereka masuk ke siklus dengan melihat kemampuan bagian. Jadi luas ruangan dan lain sebagainya. Mereka tidak perbolehkan jaga malam. Dan kegiatan ini hanya dilakukan di Rumah Sakit Pendidikan Utama. Jadi Rumah Sakit Jejaring itu belum ada. Jadi tanggal 22 Juni nanti semua mahasiswa yang di profesi dokter itu sudah melakukan kegiatan normal dengan memakai atau mentaati aturan-aturan new normal. Nah, balik lagi kita ke kompetensi profesi dokter, bahwa di sini ada kognitif, psikomotor, dan attitude. Jadi untuk PJJ kita mengejarnya adalah di kognitif. Nah, psikomotor dan attitude itulah yang kita haruskan hands on. Jadi bagi yang kemarin hanya 2 minggu di siklus kecil, nanti dia akan hands on 2,5 minggu. Jadi mulai tanggal 22 Juni sudah normal, semuanya sudah hands on. Itu yang kita lakukan di Fakultas Kedokteran. Nah, kegiatan apa yang kita lakukan di awal? Jadi di awal itu kita memang tidak men-stop mahasiswa, karena kita berpikiran kita harus melakukan modifikasi, kita harus berupaya bagaimana supaya kegiatan tetap berjalan, tapi tujuan pembelajaran tetap tercapai. Nah, kita di Fakultas Kedokteran atau di UNAN, kita sudah punya iLearn namanya. Jadi untuk pembelajaran daring sebenarnya jauh-jauh hari sebelum pandemi ini, rektor sudah mewajibkan mahasiswa dan dosen aktif melakukan pembelajaran secara daring melalui iLearn. Jadi kita sudah punya program di universitas. Nah, inilah platform yang kita pakai untuk pembelajaran jarak jauh, yaitu kita pakai iLearn namanya. Jadi iLearn ini dibuat oleh universitas untuk semua fakultas yang ada di Universitas Andalas. Jadi diharapkan dosen memakai ini di dalam pembelajaran. Jadi tidak harus bertatap muka dengan mahasiswa, jadi bisa bertatap muka melalui classroom yang sudah dibuat di iLearn ini. Jadi di iLearn ini
mahasiswa dan dosen juga bisa chatting, bisa video conference juga. Jadi sudah ada fitur-fitur yang disediakan. Kemudian kita juga menyiapkan Zoom Premium. Jadi kita di fakultas selain universitas menyiapkan program Island yang sudah sangat lama, bukan di masa pandemi ini. Kemudian kita di fakultas membantu juga dengan membeli akun Zoom Premium. Jadi kita punya akun Zoom Premium yang bisa juga dipakai oleh mahasiswa dalam pembelajaran jarak jauh ini. Nah, ini kita lihat. Jadi dan kita diuntungkan juga bahwa kita sudah mengunggah beberapa video juga ke YouTube. Jadi ada 36 video untuk kegiatan-kegiatan pemeriksaan itu sudah ada di YouTube, dan mahasiswa kita minta untuk membuka YouTube untuk video. Nah, ini di pendidikan profesi dokter kita melakukan MONEF, monitoring evaluasi pembelajaran jarak jauh. Nah, ini dari beberapa mahasiswa yang mengisi kuesioner atau MONEF-nya, platform yang dipakai untuk PJJ yang terbanyak itu adalah Zoom. Kemudian baru WhatsApp, Island, Skype, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang memakai Telegram. Jadi inilah beberapa platform yang dipakai untuk pembelajaran jarak jauh di Fakultas Kedokteran pada tahap profesi dokter. Nah, setelah kita tanyakan dari berbagai platform ini, ternyata yang paling mereka sukai adalah yang Zoom. Jadi yang paling disukai oleh mahasiswa dan dosen adalah Zoom. Kenapa seperti itu? Karena menurut mereka dengan Zoom interaksi antara dosen dan mahasiswa bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian dosen bisa memantau mahasiswa, mahasiswa juga bisa bertanya langsung ke dosen. Jadi memang Zoom yang paling disukai, makanya kita menyediakan akun premium Zoom, malah kita menambah akun premium Zoom. Nah, selain Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit Pendidikan Utama kita, Rumah Sakit M. Jamil, juga menyediakan akun premium, jadi saling membantu. Jadi mereka juga menyediakan akun premium untuk pembelajaran di profesi, baik itu untuk koas maupun untuk dokter spesialis. Nah, kita lakukan evaluasi, apakah mahasiswa sudah siap dengan perubahan pembelajaran proses daring? Pada umumnya mengatakan sudah siap. Jadi mereka tidak terlalu bermasalah perubahan model pembelajaran dari yang real menjadi virtual. Jadi umumnya mengatakan setuju. Kemudian mahasiswa mampu mengikuti pembelajaran daring dengan baik, juga umumnya mengatakan setuju. Jadi mereka mampu melakukan pembelajaran daring dengan baik. Ini untuk yang tahap profesi ya. Kemudian kegiatan ilmiah dengan preseptor berlangsung dengan baik dan teratur, juga setuju. Jadi kegiatan preseptor tetap berlangsung dengan baik. Kemudian mahasiswa juga bisa memahami materi setiap topik kegiatan ilmiah daring. Jadi artinya memang tidak ada masalah dengan pembelajaran daring. Kemudian preseptor dapat membimbing mahasiswa untuk memahami materi daring dengan baik dan jelas, juga setuju. Kemudian tadi yang family oriented medical education yang 3 itu sangat membantu upaya promotif dan preventif di masa pandemi COVID-19, itu juga umumnya setuju. Jadi itu hasil evaluasi kita terhadap pembelajaran daring. Nah, bagaimana dengan penguasaan target capaian modul di dengan sistem daring? Pada umum juga menyatakan setuju, karena ini yang kita capai untuk daring ini adalah yang kognitif saja. Kemudian kalau kita tanyakan juga, apa kelebihan pembelajaran daring? Yang terbanyak itu mengatakan lebih fleksibel dan santai. Kemudian pengalaman baru. Jadi ternyata ada kelebihan pembelajaran daring, tapi juga ada kekurangan. Jadi kekurangan tidak dapat pengalaman dalam menghadapi pasien. Makanya pembelajaran daring hanya kita berikan 2 minggu saja, setengah siklus saja. Kemudian nanti baru hands on. Kemudian kekurangan yang lain, yang kedua adalah koneksi internet yang tidak stabil. Nah, secara keseluruhan, pelaksanaan pembelajaran secara daring di profesi dokter di FK Unan, semuanya hampir sebagian besar mengatakan baik. Jadi baik pelaksanaan daring, jadi tidak ada masalah. Kemudian untuk biaya paket kuota yang dikeluarkan oleh mahasiswa per bulan
dengan pembelajaran daring, kalau di tahap profesi tidak terlalu banyak, yaitu kisarannya yang paling banyak itu 100 sampai 150.000. Tapi kalau yang di tahap sarjana kedokteran itu cukup banyak mereka mengeluarkan kuota internet per bulan. Nah, hal ini juga kita sudah memberikan solusi. Jadi sebelum universitas memberikan bantuan untuk mahasiswa paket kuota, kita sendiri di Fakultas Kedokteran melalui orang tua mahasiswa, POTMA, kita memberikan juga bantuan paket kuota untuk mahasiswa-mahasiswa yang tidak mampu. Jadi ini sudah kita bantu. Nah, saat ini bukan saat ini, tanggal 22 Juni seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kepanitiaan klinik kita sudah berjalan dengan normal, itu sudah hands on, jadi tidak lagi PJJ, itu mulai 22 Juni. Kemudian ke perkuliahan S1. Jadi untuk perkuliahan S1, sejak edaran dari Kemdikbud tadi, fakultas kita tutup, universitas juga tutup, tidak ada mahasiswa yang datang ke kampus. Kita semuanya alihkan pelajaran secara daring. Nah, untuk yang di S1, platform PJJ yang digunakan itu juga Zoom yang paling disukai dan paling banyak digunakan oleh mahasiswa. Berikutnya baru iLearn. Kenapa seperti itu? Ya karena mungkin dengan Zoom interaksi antara dosen dan mahasiswa itu bisa dilaksanakan seperti biasa. Bahkan dengan Zoom ini membuat mahasiswa lebih percaya diri. Mereka lebih banyak bertanya biasanya dibanding dengan yang langsung. Nah, untuk program S1 juga di sini ragu-ragu yang mampu mengikuti pembelajaran daring dengan baik, yang terbanyak menjawab ragu-ragu. Nah, mahasiswa mendapat kesempatan bertanya ketika proses pembelajaran daring berlangsung. Sebagian besar menyatakan setuju. Artinya dengan pembelajaran daring, diskusi tetap bisa berlangsung seperti biasa. Kemudian mahasiswa mudah menyimpan dan mengakses materi. Itu juga sangat setuju. Dengan daring, justru materi lebih bisa dapat dengan cepat. Kemudian dosen memberikan kuliah daring dengan baik dan jelas, pada umumnya juga menyatakan setuju. Kemudian mahasiswa memahami materi kuliah atau tutorial daring dengan baik, yang banyak menjawab ragu-ragu. Kemudian untuk metode tutorial secara daring, apakah cukup efektif, capai learning? Ya, sebagian besar menjawab ragu-ragu dan setuju. Kemudian untuk praktikum memang sebagian besar sangat tidak setuju kalau dilakukan daring. Jadi untuk S1, kegiatan yang kita lakukan secara daring adalah kuliah pengantar, kemudian tutorial, kemudian ujian dan bimbingan skripsi, serta ujian blog. Nah, untuk kegiatan praktikum memang tidak kita lakukan secara daring. Jadi kegiatan praktikum itu masih ada yang dilakukan secara daring, ada yang tidak bisa. Jadi ada yang bisa dan ada yang tidak bisa. Kemudian keterampilan klinik atau skills lab juga tidak kita lakukan secara daring. Karena memang sebagian besar mahasiswa mengatakan tidak bisa, lebih baik tatap muka. Jadi tampilan klinik atau skills lab itu masih kita pending. Jadi ujian OSCE KK itu juga kita tiadakan di semester genap ini. Jadi biasanya kita di akhir semester genap ada ujian OSCE KK namanya, tapi untuk khusus semester genap sekarang itu kita tiadakan. Kemudian untuk skills lab atau KK itu kita pending dulu sampai nanti semester ganjil berlangsung. Kemudian kalau mahasiswa sudah diperbolehkan masuk, nanti baru kegiatan KK-nya dilaksanakan. Kemudian mengenai konsultasi dan penyusunan proposal dan skripsi apakah berjalan baik, sebagian besar menyatakan ragu-ragu. Jadi ternyata proses konsultasi atau ujian skripsi lebih baik secara real, jadi lebih disukai oleh mahasiswa. Kemudian kelebihan pembelajaran daring, kita minta juga apa kelebihan pembelajaran daring? Tidak perlu ke kampus. Jadi jawaban mereka tidak perlu ke kampus, kemudian lebih fleksibel dan santai. Kemudian secara keseluruhan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di Fakultas Kedokteran itu berlangsung baik. Ini hasil monitoring evaluasi terhadap mahasiswa. Jadi umumnya mengatakan baik.
Jadi artinya mereka juga tidak terlalu sulit beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini tentang paket kuota, mungkin ini yang jadi masalah. Jadi kalau kita lihat untuk mahasiswa S1 ternyata paket kuotanya lebih banyak. Jadi lebih banyak yang lebih dari 200.000. Kalau profesi tadi 150 sampai 200, tapi kalau yang S1 lebih dari 200.000. Tapi ini bagi mahasiswa yang tidak mampu sudah kita berikan bantuan paket kuota. Nah, jadi metode PJJ yang kita laksanakan yaitu kita dengan Zoom Premium, kita beli aplikasi, kemudian ada Skype for Business juga, ini semuanya sudah disediakan. Kemudian untuk penugasan, kuis, dan upload bahan ajar itu dilaksanakan melalui Island FK Unan. Jadi gabungan Zoom dengan Island itu yang dominan yang kita pakai di Fakultas Kedokteran. Kemudian untuk ujian, jadi ujian blok juga sudah kita laksanakan. Jadi untuk pembelajaran semester genap, ujian blok sudah selesai. Ujian bloknya kita lakukan secara online dengan menggunakan sistem Moodle. Jadi mahasiswa boleh di mana saja, bahkan mahasiswa kami juga ada yang dari Malaysia. Jadi mereka juga sudah kembali ke Malaysia. Jadi ujian tetap berjalan menggunakan sistem Moodle, yaitu sistem yang sama dengan Island. Jadi sistemnya ada di Island. Kemudian dibuat terpisah khusus untuk ujian CBT. Moodle ini dikonfigurasi hanya bisa diakses dengan browser Safe Exam Browser agar saat mengakses aplikasi ujian, device yang digunakan oleh mahasiswa saat ujian hanya mengakses aplikasi ujian. Jadi tidak dapat mengakses aplikasi lain di laptop. Jadi kita haruskan semua mahasiswa harus pakai laptop. Jadi ujian harus pakai laptop, kemudian kita atur seperti ini. Kemudian selain dengan Moodle, ujian secara online, kita melakukan pengawasan. Jadi pengawasan dilakukan dengan aplikasi Zoom. Jadi mahasiswa juga harus connect dengan Zoom. Dalam satu meeting room terdapat 2 orang pengawas, kemudian 2 orang staf IT. Jumlah mahasiswa dalam satu ruangan berkisar 59 sampai 62 orang mahasiswa. Jadi itu model sistem ujian yang kita buat karena tidak mungkin kita tidak melakukan ujian. Jadi kita melakukan ujian secara online, tapi untuk pengawasan kita pakai aplikasi Zoom dengan sistem seperti ini. Jadi ini yang kita lakukan di Fakultas Kedokteran. Kemudian pelaksanaan yudisium S1, sumpah dokter semuanya berjalan. Jadi walaupun secara online tetap berjalan. Wisuda pun kita akan lakukan nanti tanggal 30 Juni secara online. Jadi artinya tidak ada sesuatu yang berhenti dengan pandemi COVID ini, semuanya bisa kita modifikasi dan ternyata PJJ setelah kita evaluasi juga menurut mahasiswa tidak terlalu membingungkan dan mereka ternyata bisa beradaptasi dan bahkan ujian pun kita bisa laksanakan serentak dengan jumlah mahasiswa 250 orang dengan Moodle dan dengan pengawasan melalui aplikasi Zoom. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Rika atas pemaparannya. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya kepada Dr. Rika mengenai metode yang efektif dalam PJJ di Fakultas Kedokteran, dapat menuliskan pertanyaannya di fitur chat Zoom. Silakan kepada para peserta yang ingin bertanya. Dapat dituliskan pertanyaannya di fitur chat Zoom ya. Atau mau bertanya langsung mungkin, atau harus chat ya? Ya, dia ya. Bertanya. Nah, baik dokter. Ini ada pertanyaan dari Beryl Reynaldo Chandra dari Universitas Brawijaya.
pertanyaannya, Dok. Selamat siang, izin bertanya, Dokter. Kendala selama dalam PJJ selain koneksi apakah ada dan cara mengatasinya bagaimana, Dok? Silakan Dokter Rika untuk menjawabnya. Ya. Jadi tadi kan kita juga sudah melakukan kuesioner, kita apa permasalahan yang mereka hadapi selama PJJ. Umumnya mereka lebih mempermasalahkan koneksi internet. Nah, kalau yang kita pada saat diskusi dengan salah nggak apa-apa. Salam. Ya, jadi diskusi pada saat perkuliahan memang mencari tempat yang yang koneksi internetnya bagus. Kemudian kendala lain apa? Jadi kendala lain yang saya ini kan tapi tidak ini di dalam kuesioner tadi adalah jadwal. Jadi mungkin jadwal yang menjadi ini mahasiswa. Jadi karena PJJ kadang-kadang Sabtu Minggu juga mereka masih ada diskusi dengan preseptor atau kuliah pengantar dengan dosen. Padahal sebenarnya kan kita mestinya kegiatan perkuliahan itu kan dari Senin sampai Jumat. Tapi dengan PJJ ini justru waktunya lebih fleksibel. Jadi Sabtu Minggu pun mereka masih melakukan diskusi dengan dosen. Jadi itu mungkin yang menjadi kendala oleh mahasiswa. Baik, Dokter. Nah, jadi ini ada pertanyaan lagi, Dokter, mengenai kendala juga. Pertanyaannya ditanyakan oleh Lukman Ashari dari FK USU. Selamat siang, saya ingin bertanya, menurut dokter apakah akan ada penurunan kualitas khususnya jenjang profesi dokter, mengingat koasisten tidak melihat pasien secara langsung? Terima kasih, Dokter. Silakan dijawab, Dokter. Ya. Jadi makanya kita juga berdiskusi juga dengan dosen dan ketua bagian di klinik, apa solusi yang bisa kita berikan ke mahasiswa. Nah, makanya tadi kompetensi di klinik pun kan ada 3, kognitif, kemudian ada skill psikomotor, ada afektif. Nah, untuk supaya semuanya tercapai, makanya pada masa pandemi ini kita bagi 2. Jadi yang kalau siklus kecil di FK UNAN itu 4,5 minggu. Maka yang 2 minggu itu yang kita lakukan PJJ. Jadi PJJ itu kita lebih menginikan capaian kognitif. Selain itu juga kita minta mahasiswa dan dosen juga membuat video, kemudian melakukan simulasi-simulasi yang bisa lewat aplikasi Zoom. Jadi untuk hands-on wajib. Jadi makanya kita hands-on 2,5 minggu berikutnya itu wajib hands-on. Jadi setelah kita diskusikan, kita sepakat bahwa memang tetap harus jalan pada saat pandemi ini, kemudian learning objektifnya juga tercapai. Nah, setelah kita evaluasi pun ternyata menurut mahasiswa, learning objektif di modul-modul yang dilakukan PJJ itu bisa tercapai. Jadi itu dari mahasiswa sendiri mereka mengatakan bisa tercapai. Ya. Baik, jadi itu untuk yang khususnya profesi dokter ya, Dok. Nah, baik, Dok. Ini ada pertanyaan lagi dari Rizka Wahyuni dari UHT. Izin bertanya, Dok, bagaimana meminimalisir kecurangan mahasiswa saat ujian via Zoom? Silakan, Dokter. Jadi justru Zoom yang membantu. Jadi sebenarnya, jadi kalau ada niat untuk curang, apapun yang kita lakukan sebenarnya bisa diakali oleh mahasiswa. Jadi sistem ujian kita kan Moodle. Jadi kita pakai sistem ujian Moodle yang ada di iLearn. Tapi untuk mengawasinya itu, maka kita pakai Zoom. Kan tadi ada saya tampilkan bahwa untuk pengawasan kita lakukan koneksi untuk mereka dengan Zoom. Tapi bisa saja kalau misalnya mahasiswa mengakali, dia meletakkan ini di depan, di luar kameranya bisa saja. Tapi Zoom ini adalah salah satu upaya kita untuk mengawasi. Tadi saya sebutkan ada 2 pengawas di dalam ruang Zoom itu, kemudian ada 2 tim IT di sana. Jadi itu meminimalisir kecurangan. Tapi kalau seandainya ada akal yang lain untuk melakukan kecurangan itu bisa-bisa saja. Tapi usaha yang kita lakukan seperti itu. Ujiannya dengan online, Moodle, kemudian pengawasan kita lakukan dengan Zoom. Gitu. Baik, terima kasih, Dokter. Nah, ini ada 2 pertanyaan yang sepertinya bisa sekali langsung dijawab ya, Dok. Yang pertanyaan yang pertama itu dari
Agung Aprima, ADM acara. Pertanyaannya, maaf sebelumnya ingin bertanya dokter, untuk metode skill lab dan ujian OSCE yang tepat pada saat pelaksanaan PJJ bagaimana dokter? Lalu saya lanjutkan pertanyaan yang berikutnya dokter karena masih menyangkut, yaitu pertanyaan dari Gracia FK USU. Pertanyaannya, izin bertanya dok, jika nanti skill lab depending, apakah akan ada kemungkinan di semester depan ada semester pendek? Lalu bagaimana dengan KHS semester ini, apakah depending juga, apa bagaimana dok? Terima kasih dokter. Silakan dokter. Ya, jadi untuk Agung dan Gracia, jadi Agung bahwa OSCE dan skill lab kita tiadakan, jadi tidak ada pilihan kalau bagi kita. Jadi skill lab tidak kita lakukan PJJ, OSCE pun tidak kita lakukan PJJ. Jadi yang tadinya nilai keterampilan klinik itu gabungan dari nilai OSCE dan nilai skill lab harian, biasanya 40% 60%. Untuk khusus untuk masa pandemi ini kita ambil full dari nilai skill lab. Jadi kita ambil full dari nilai skill lab. OSCE kita tiadakan karena menurut kita tidak mungkin nanti kita laksanakan pada saat sudah mulai lagi semester baru. Kemudian terkait dengan KHS, jadi kita sudah berdiskusi dengan Wakil Rektor 1. Jadi saya sampaikan ke Wakil Rektor 1 bahwa kita ada mata kuliah keterampilan klinik di setiap semester. Nah, khusus semester ini kita tidak bisa menyelesaikan keterampilan klinik. Bagaimana dengan SIAM mahasiswa? Sistem informasi akademiknya bagaimana? Bagaimana KHS-nya nanti? Karena mahasiswa juga butuh KHS untuk beasiswa dan lain sebagainya. Nah, setelah saya diskusi dengan Warek 1 berpendapat silakan Ibu menetapkan apakah Ibu akan tetapkan nilai B untuk semua mahasiswa dulu atau BL. Nah, akhirnya kita berdiskusi dengan Wakil Dekan 1 dan Kaprodi bahwa untuk saat ini nilai tetap masuk. Jadi nilai tetap masuk B semuanya. Jadi nilai KK kita B kan semua. Nah, tapi kita bikin SK dekannya. Nanti setelah pandemi berakhir, setelah mereka masuk ke kampus, mereka menyelesaikan skill lab yang tertinggal, kemudian kita akan menjumlahkan nilainya, nilai realnya nanti akan masuk setelah skill lab-nya selesai. Jadi tidak ada penambahan semester, itu sudah kita diskusikan dengan Wakil Rektor 1. Jadi khusus untuk kedokteran, nanti nilai KK-nya akan berubah ketika mahasiswa sudah diperbolehkan masuk ke kampus. Jadi itu untuk Gracia dan Agung. Terima kasih dokter. Ini sudah terjawab ya untuk Agung dan Gracia. Nah ini ada satu pertanyaan lagi dokter. Sebenarnya masih menyangkut pertanyaan yang tadi. Ini dari Aiga Hafiz Apriansa dari FK Unsri. Pertanyaannya, maaf dok izin bertanya. Mungkin mau nanya mengenai mekanisme skill lab dan sistem OSCE begitu dok itu bagaimana? Dan bagaimana dok untuk persiapan PJJ untuk semester depan? Mengingat kita belum tahu pasti kabar pandemi, sedangkan sekarang sudah ada kabar perkuliahan new normal. Ya, jadi terkait dengan perkuliahan semester depan, kita sedang menyiapkan perkuliahan new normal. Jadi kita sedang merancang, jadi ini sudah kita siapkan, target kita di akhir Juni ini sudah keluar. Jadi di new normal, di semester baru, ganjil 2020-2021, untuk kuliah kuliah dan tutorial serta pleno. Jadi kita ada 3 kegiatan, kuliah, kemudian tutorial dan pleno tetap kita lakukan PJJ. Kemudian untuk kegiatan skill lab, mahasiswa kita perbolehkan masuk ke kampus. Itu sedang kita data. Jadi saat ini kita sedang melihat berapa ruangan yang ada, kemudian berapa kapasitasnya yang mengatur jarak 1,5 meter. Jadi sedang kita siapkan, mahasiswa tetap masuk ke kampus, tapi kita atur jam masuknya. Jadi jam masuknya tidak lagi seperti biasa di jam 8 semuanya datang ke kampus, enggak. Jadi kita atur masuk ke kampus, kemudian kita atur juga tata cara mereka ke kampus. Mereka harus pakai masker, kemudian cuci tangan, pemeriksaan suhu, kemudian sebelum masuk rencananya semua mahasiswa akan kita lakukan PCR. Jadi kebetulan memang kita punya lab
PCR yang mempunyai kapasitas pemeriksaan sehari bisa 1.000 lebih. Jadi kita memang sepakat semuanya sebelum masuk ke kampus kita harus lakukan PCR. Jadi di new normal rencananya di semester ganjil 2020-2021 Skislab dilaksanakan di kampus tetapi dengan membagi jumlah mahasiswa yang masuk kemudian membuat aturan new normal. Tapi untuk kuliah perkuliahan pleno dan tutorial itu tetap kita laksanakan dengan PJJ. Itu konsep yang kita buat. Baik, terima kasih pada yang telah bertanya. Nah, sesi pertanyaan ini sekian karena waktunya terbatas, maka setiap pertanyaan akan coba kami jawab dengan berkonsultasi oleh narasumber terkait, yaitu Dr. Rika, dan akan disampaikan di dalam grup WhatsApp ya, Dok. Nah, dari penyampaian materi yang pertama tadi, kita dapat mengambil kesimpulan nih, yaitu dalam rangka memenuhi target kompetensi mahasiswa kedokteran, baik sarjana kedokteran maupun profesi dokter, diberlakukan regulasi teknis pembelajaran mengikuti perkembangan kasus COVID-19. Platform PJJ menggunakan fasilitas aplikasi Zoom dan situs pembelajaran e-learning, serta platform ujian CBT yang didesain khusus untuk PJJ, membuahkan hasil belajar yang lebih efektif baik bagi mahasiswa S1 maupun mahasiswa koasisten. Baik, terima kasih dokter untuk sesi pemateri sesi pertamanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Dr. Rika Susanti. Baik. Nah, terima kasih dokter. Nah, karena sudah habis sesi pertama, kita tidak langsung masuk ke sesi yang kedua. Tapi di sini kita ada waktu break time. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang kedua nanti, kita istirahat sejenak ya selama 10 menit, sembari melihat IGTV yang dipersembahkan dari ISMKI Wilayah 1. Nah, mari kita lihat sama-sama IGTV yang dipersembahkan dari ISMKI Wilayah 1. Silahkan. Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru, yaitu coronavirus jenis baru, SARS-CoV-2, dan penyakitnya disebut dengan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Coronavirus merupakan virus RNA dengan strain tunggal positif, berkapsul, dan tidak bersegmen. Infeksi COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang, atau berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam dengan suhu lebih dari selain itu, dengan sesak yang memberat, mialgia atau nyeri otot, gejala saluran pencernaan seperti diare, dan gejala saluran pernapasan dalam 1 minggu. Ada kasus perburukan secara cepat dan progresif, shock septic dan asidosis metabolik Ada beberapa pasien, gejala yang muncul bisa ringan, bahkan tidak disertai dengan demam. Kebanyakan pasien memiliki prognosis yang baik, dengan sebagian kecil dalam kondisi kritis, bahkan dapat menyebabkan seseorang kehilangan nyawa. Hingga saat ini, pertanggal 1 April 2020, WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, menyatakan bahwa terdapat 783.360 kasus terkonfirmasi pada 205 negara, dengan kematian yang ditimbulkan mencapai angka 37.203 kasus kematian akibat COVID-19. Atas banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia, beginilah kondisi tenaga medis saat ini. Mereka kelelahan, mereka kekurangan waktu untuk bertemu dengan keluarga mereka sendiri. Mereka kekurangan alat perlindungan diri yang mahal dan terbatas. Sedangkan mereka sendiri perlu untuk melindungi diri dari paparan pasien yang mereka tangani. Damainya Indonesiaku saat ini kian memudar dan tergantikan dengan mirisnya Indonesiaku. Adalah bahwa pemerintah menyatakan keprihatinan yang dalam
pasien yang ditangani membuat beberapa dokter gugur dan tertular virus corona. Yang merupakan tempat yang paling indah dan penuh. Tapi skenario Tuhan tidak selalu sejalan dengan nafsu manusia. Sejarah kelam dan mengerikan dari sebuah pandemi kembali muncul. Satu persatu pahlawan mulai. Yang seharusnya bersama keluarganya saat ini. Mereka yang seharusnya masih bisa melihat terbitnya matahari, Kini sudah tenggelam, meninggalkan indahnya tanah. Namun perjuangan belum selesai dan masih terus berlanjut. Menurutmu, siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Pemerintah, tenaga medis, aparat keamanan, tidak. Aku, kamu, dan kita semua adalah pemeran dari skenario Tuhan yang satu. Virus ini memang telah berhasil membunuh ribuan saudara kita. Tapi virus ini tidak boleh membunuh semua kita semua. Tidakkah kalian ingin cerita ini berakhir bahagia? Marilah kita sama-sama bersatu, saling mengingatkan, saling menguatkan satu sama lain. Percayalah, di akhir nanti semua akan indah. Terima kasih kami ucapkan kepada para tenaga kesehatan yang sedang berjuang. Atas ketulusan dan upaya penuh resiko sampai titik darah penghabisan. Doa terbaik kami panjatkan kepada kalian para pejuang garda terdepan. Indonesia. Dan pada akhirnya, selain kita, mari tundukkan kepala dan menengadahkan tangan untuk kita berdoa demi Indonesia yang pulih kembali. Teruntuk para tenaga medis yang berada di garda terdepan, aparat keamanan, aparatur negara, tim relawan, dan semua pejuang COVID-19 yang saat ini masih berjuang. Semoga engkau diberikan kekuatan dalam menjalankan amanah tugasmu, diberikan kekuatan untuk tidak berhenti berjuang demi banyak orang. Untuk Indonesiaku, ya Tuhan, kembalikanlah Indonesia menjadi negara yang indah dan permai. Kembalikan suasana saat ini menjadi seperti semula. Kepulihan dan regenerasi bumi pertiwi menjadi harapan terbesar bagi kami. Ya Tuhan, berikanlah kami, masyarakat Indonesia, sebuah ketenangan. Kuatkan pula kesabaran dan iman kami dalam menghadapi COVID-19 ini. Dan untuk para pejuang yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kami semua, doa terbaik kami ucapkan dengan penuh harapan kepada Sang Pemilik kehidupan. Semoga tempat terbaik disiapkan di sisi Tuhan. Lantas, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu bangsa ini? Caranya adalah dengan menggencarkan gerakan yuk di rumah aja. Bagaimana caranya? Yang pertama, hindari kerumunan. Kemudian, beraktivitaslah di dalam rumah untuk beribadah, bekerja, maupun belajar. Kemudian, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter. Tidak berjabat tangan dengan orang lain. Dan, bila sakit, juga terpaksa beraktivitas di luar rumah, maka gunakanlah masker dan kurangi physical contact. Apa urgensi kita melakukan gerakan yuk di rumah aja? Yakni untuk mengurangi risiko penyebaran virus agar pandemi COVID-19 ini dapat segera hilang di Indonesia. Hal produktif yang dapat dilakukan selama di rumah. Yang pertama, kita memiliki banyak waktu untuk mengeksplorasikan hobi yang selama ini tertunda. Yang kedua, tetap update terhadap berita kasus COVID-19. Yang ketiga, berinteraksi dengan keluarga agar lebih dekat, evaluasi diri, dan memiliki waktu lebih untuk berolahraga dan relaksasi. Kami dari Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia Wilayah 1 mengucapkan terima kasih kepada seluruh dokter, tenaga medis, dan segala pihak yang telah berjuang maupun yang masih berjuang di garis terdepan dalam penanganan COVID-19 ini. Kalian semua adalah pahlawan bangsa. Semangat untuk kita semua. Ayo kita jaga kesehatan dengan di rumah aja. Dan bagi yang terpaksa beraktivitas keluar rumah, tetaplah menjaga jarak dengan orang lain demi bumi pertiwi yang aman dan damai. Dari Suara Bumi SMKI untuk Indonesia.
Indonesia. Bisa hitamkan putihku, kau takkan gelap menapa. Kau bisa runtuhkan jalanku, dan ku temukan jalan yang lain. Manusia Nah, kembali lagi sama saya. Gimana break time yang telah diberikan? Sudah cukup ya? Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yakni dengan tema menjaga well-being melalui exercise agar tubuh bugar selama PSBB. Materi ini disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Gus Bakti Rusip, MSc, PKK, AIFM, AIFOK. Nah, saya ingatkan lagi nih, sebelum masuk ke materi yang kedua. Ada beberapa hal yang perlu banget diperhatikan saat webinar berlangsung. Yang pertama, partisipan harap memperhatikan posisi selama webinar. Partisipan yang tidak dalam keadaan presentable akan dikeluarkan dari room webinar dan tidak diberikan e-sertifikat. Yang kedua, akun Zoom partisipan mengikuti format nomor urut nama _institusi _wilsa. Yang ketiga, partisipan diharapkan menghidupkan kamera dengan keadaan mikrofon dimatikan. Yang keempat, himbauan untuk para partisipan agar bertanya di fitur chat Zoom dan menggunakan fitur chat dengan bijak. Dan diperbolehkan bertanya saat sedang penyampaian materi. Nah, jadi dari peserta di sini diperbolehkan ya bertanya saat penyampaian materi. Pertanyaannya bisa diletakkan di fitur chat Zoom ya. Nah, karena tadi belum memperkenalkan Profesor Gus Bakti, nah kita perkenalkan dulu deh. Saya akan membacakan CV dari Profesor Gus Bakti. Nah, untuk CV-nya bisa peserta lihat di yang lengkapnya di screen Zoom masing-masing. Nah, nama lengkap dari Profesor Gus Bakti yaitu Profesor Dr. Haji Gus Bakti Rusip, MSc, PKK, AIFM, AIFOK. Jabatan fungsional sebagai guru besar pangkat 4E. Lulusan yang dibimbing telah dihasilkan S2 sebanyak 50 orang di Universitas Sumatera Utara, S3 sebanyak 1 orang di Universitas Indonesia. Nah, Profesor Gus Bakti saat ini mengajar mata kuliah ada 3. Yang pertama, mata kuliah ilmu faal kedokteran, lalu mata kuliah ilmu kedokteran keluarga, yang ketiga ada mata kuliah ilmu faal kedokteran olahraga. Nah, di CV tersebut juga terlampir beberapa publikasi artikel ilmiah dalam jurnal nasional dan internasional yang telah dipublikasi oleh Profesor Gus Bakti. Di situ juga terlampir pemakalah atau pernah menjadi pemakalah atau pembicara seminar ilmiah. Salah satunya yaitu seminar di Kobe International Symposium Fisiologi, yaitu di Jepang, di Kobe, Jepang pada tahun 2019. Nah, Profesor Gus Bakti juga telah menerbitkan beberapa karya, yaitu karya buku dalam 5 tahun terakhir. Di situ ada 3 karya bukunya. Yang pertama ada buku Ilmu Faal Jantung dan Pembuluh Darah yang diterbitkan pada tahun 2011. Yang kedua ada buku Dasar-Dasar Faal Sistem Reproduksi yang diterbitkan pada tahun 2013. Yang ketiga ada buku Dasar-Dasar Faal Sistem Saluran Pencernaan yang diterbitkan pada tahun 2014. Nah, di situ juga terlampir ada pengalaman
kepengurusan atau keanggotaan dalam organisasi profesi. Nah, yang sekarang ya ini sedang aktif pada tahun 2016 sampai 2021, organisasi profesi yaitu Badan Kehormatan Peradi Sumatera Utara. Jabatannya menjadi anggota. Nah, sekian ini CV dari Profesor Gus Bakti. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang kedua ya, yaitu dengan judul menjaga well-being melalui exercise agar tubuh bugar selama PSBB. Materi ini disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Gus Bakti, Rusip, MSc PKK AIFM, AIFOK, waktunya 25 menit. Kepada Profesor Gus Bakti, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Anda, moderator ya, juga kepada panitia penyelenggara ini. Mana kita ketahui, kebetulan kami bertorika pengurus IPK ada 3 orang, jadi kami duluan muncul dari wakil ketua sekretaris. Dan tentunya apa yang kita bayangkan tadi, apa yang disampaikan tadi juga video kecil tadi itu sebelumnya itu, di mana seluruh problem yang kita hadapi ini cukup lama. Kita di rumah saja, tak boleh keluar. Mahasiswa juga banyak, saya perhatikan juga banyak yang PJJ-nya di dalam. Ini dengar ya? Halo, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar. Waalaikumsalam. Dengar, Prof. Dengar, oke, makasih. Jadi apa yang kita bayangkan, dikasih keadaan-keadaan ini ya, semua kita nggak boleh kaku ya, kaku dengan PJJ, sehingga mahasiswa sepertinya ada tugas lagi dan sebagainya ya, dimana kita nggak biasa dengan keadaan seperti kayak gini, dimana sebetulnya program di Fakultas Kedokteran udah Industri 4.0 itu udah menuju ke sana, tapi ini keduluan karena ada program ini habis positifnya ya, banyak kita dari kalangan dosen sendiri, termasuk di tempat saya sendiri ya, itu memang dari awal-awal kita desain e-darlingnya ya, jadi untuk menindaklanjutkan tentu kita gabung dengan blender, jadi ada Joming, ada darling, jadi double seperti gitu. Ini kadang-kadang ini yang sejak dari Maret sampai akhir ini itu banyak timbul kebosanan, sehingga bosan. Untuk saya kebetulan bidang ilmu saya fisiologi ya, interest di fisiologi olahraga itu tentu otak kita pun jadi berpengaruh juga ya, tanpa kita aktivitas. Saya pikir aktivitas itu banyak yang sederhana-sederhana. Apa yang kita bayangkan, well-being time ini, ya. Pas, lanjut. Ya. Well-being ini betulnya psikologis, ya. Kita, seperti saya meninjau dari aspek fisiologisnya, ya, fisiologisnya, faalnya, normalnya, ya. Jadi kita ingin happy, ya, kira, tentu dengan aktivitas olahraga ini banyak yang kita dapati. Aktivitas olahraga ini banyak didapati. Tujuan akhirnya bagaimana well-being sejahtera ya, dari pribadi, mood dan sebagainya. Tentu final terakhirnya ya kita kenal dengan happy, bahagia. Jadi kebahagiaan itu kalau kita bayangkan ya, jadi yang ada terjadi di neurotransmitter yang di otak kita ini ya, tentu mempengaruhi bagaimana anak-anak sekalian ya belajar. Tentu banyak kali di jubel itu ada waktu resting lah ya untuk aktivitas. Jadi aktivitas yang kita bayangkan ini tak perlu hebat-hebat sekali, apa yang ada ya, sebab kita disuruh di rumah saja, ya di rumah saja gitu, bergerak di rumah saja. Pokoknya aktivitas dalam bentuk kita desain terstruktur dengan disebut dengan olahraga ya. Oke, Pak, lanjut. Jadi secara garis besar ya, apa yang kita bayangkan ya, exercise atau olahraga atau latihan gerak ya, gerak gitu, itu memang macam mana mempengaruhi personality. Kita diam-diam aja ya, di mana masih sebanyak tugas-tugas diberikan di dosen ya melalui BJJ, juga kualitas hidupnya, pengetahuan kognitif, bisa-bisa tidur jadi terganggu ya. Jadi dengan olahraga tadi bisa time tidurnya itu butuh tidurnya bisa kita dipengaruhinya, sebab itu salah satu olahraga sederhana kita bayangkan memproduksi mengeluarkan disebut dengan melatonin. Ya, melatonin adalah suatu bentuk yang di dalam di kita di kepala kita dikeluarkan menyebabkan kita diet, sleep yang bermutu, kita
Tapi untuk kasus ini, yang kita mau ceritakan, ya, special case exercise dengan psikologi well-being. Well-being itu bagaimana tadi seperti kita bayangkan, kita bagaimana mahasiswa itu, ya mahasiswa, jadi di otak lebih happy lah ya, lebih happy. Jadi kalau kita happy jangan sad terus bersedia apa semua ini. Jadi kita setting sendiri. Betulnya kalau saya lihat tuh banyak kita belajar PJJ tadi itu men-setting. Jadi yang perlu kita apakan, ya kita desain, kita tinggal mendesainnya. Ya. Jadi kita desain apa yang kita perlukan. Juga exercise juga sebagai terapi, bisa pengobatan. Jadi saya lihat tuh exercise atau olahraga atau olah gerak tadi itu banyak kali manfaat yang kita dapati seperti kayak gitu. Ya. Jadi ini yang kita ingatkan. Pas, oke? Pas. Okay. Nah ini yang saya bayangkan tadi itu, yang selalu kita perhatikan, apa yang dapat kita. Tentu yang paling sering itu adalah anxiety dan depression. Ya, stres. Itu alami. Saya sendiri kadang-kadang dia di rumah-rumah aja nggak buka praktis juga ya terasa juga rasanya. Ya, jadi kita mau bekerja di luar pun pakai banyak protokol kesehatan yang harus dijalankan. Ya, jadi ini seperti kayak gini yang kita dapati ya. Jadi apa yang kita bayangkan, stres, depression itu tinggi. Mood, nggak ada mood. Mood juga jadi kurang. Mood, keinginan apa kita jadi kurang juga. Jadi dengan exercise tadi ini kita harapkan terjadi peningkatan. Ya, tentu secara fisiologis, kalau bidang ilmu saya ini, ya, tentu ini dengan exercise gerak ini, ya, kita sama-sama sudah tahu, ya, ini tentu akan meningkatkan aliran darah ke otak. Ya. Satu hal lagi, ya, changes brain neurotransmitter. Ini juga neurotransmitter sangat penting, perlu. Ya. Saya sendiri mengalami seperti kayak gitu. Saya selalu continue, ya, setiap hari saya selalu jogging, jalan, saya berlari, jalan cepat, tapi memang terstruktur. Seminggu 3 kali minimal. Tapi saya selalu dengan teman-teman saya. Jadi apa yang saya harapkan supaya endorfin. Salah satunya endorfin keluar. Jadi endorfin keluar itu bisa kita waktu kita exercise, waktu kita bergerak, ya. Ya betul di daerah saya ini di Medan ini ada satu kelompok, ya bisa kita, tapi kita punya jarak. Kita nggak bisa kelompok harus rame-rame nggak. Kita 2-3 orang aja, tapi kita continue. Jadi endorfin itu satu hormon, ya. Ini yang mempengaruhi kebahagiaan kita juga. Rasa senang, gembira. Apalagi silaturahmi tadi itu yang kita bangun. Memang kita jangan terlalu ada distancing, physical distancing lah ya. Kemudian serotonin, ya kita sama-sama juga udah tahu. Ini juga mempengaruhi fisikal kita, apa yang ada di otak kita. Juga di sini apa yang kita inginkan dengan exercise teratur tadi ini, ya, increase consumption oksigen. Ya. Jadi VO2 max itu keperluan untuk oksigen di otak kita. Kita kekurangan oksigen di kepala kita itu ya mau banyak tekanan, banyak yang ya. Jadi dengan ada exercise ini kita bisa mengurangi, ya, tension yang kita hadapi, ya, dengan mana tisu jaringan yang ke dalam otak itu kita lebih ditingkatkan. Jadi itu 3 hal yang sangat penting saya pikir exercise, ya, aspek fisiologisnya, ya, jadi aliran darahnya sendiri, neurotransmitter ini yang kita inginkan, ya, norepinephrine, endorfin, serotonin, ini semua mempengaruhi mood. Apa yang terdapat di dalam otak sebelah kanan kita, ya, kanan kita itu sosialnya lebih banyak. Juga VO2 max, ya, itu akan banyak. Ini supply jaringan kita tentu yang paling penting saat ini kita sangat butuh. Saat ini kita dalam PJJ ini sangat butuh untuk bagaimana consumption oksigen untuk jaringan otak kita perlu. Ini yang bisa terlalu lama-lama bisa terjadi block. Sehingga yang udah kita ingat besok tanya lagi misalnya si pembimbing atau dosennya itu jadi block, ya. Jadi kita harapkan itu. Jadi kita nggak mungkin terus-menerus kita dapat itu. Kita ada rehatnya lah, ya. Oke, lanjut. Pas. Oke. Dan ini yang kita alami saat ini, ya, paling banyak mahasiswa, ya,
exercise, psikologi, well-being. Ya. Ini yang kita bagaimana dua hal yang sangat penting di sini adalah stres. Stres itu lebih depression lebih tertekan lagi, lebih diam lagi, lebih apa lagi. Tapi banyak anxietas ya, stres ini yang ini mempengaruhi fungsi kita sehingga kita jadi malas. Yang sudah dapat jadi lupa kita. Ini bayangkan. Jadi semua itu perlu kita lakukan olah gerak itu dengan exercise. Jadi berada ini apa yang saya tampilkan ini saya banyak baca jurnal, itu hampir rata berbagai negara semua seperti itu problemnya, ya mahasiswanya. Jadi mereka selalu menyarankan, ya beberapa penelitian saya dapat itu exercise, ya exercise nggak lama-lama, 10-20 menit boleh, ya. Yang lebih bagusnya 30 menit, ya 30 menit. Jadi 10-20 menit itu mood kita, rasa perasaan kita itu bisa lebih tinggi. Ya. Jadi keikodaran mood sudah ada. Positifnya sudah ada, jadi kita bisa lebih positif, ya. Jadi terjadi penurunan disebut dengan anxieties dan depression. Nah, itulah yang kita perasaan di dalam tubuh kita. Oke, lanjut. Ini berapa perbandingan seperti yang tadi saya uraikan, ya. Ada peningkatan cerebral, kemudian neurotransmitter, oksigen terjadi. Tapi aspek psikologis ini di sini psikologis ini kita hadapi selama PJ ini psikologis ini tanpa kita sadari, ya. Jadi feeling itu kontrol sangat tinggi, ya sangat tinggi dengan kita lakukan exercise. Kemudian kita berpikir secara positif, social interaction itu yang kita inginkan, ya. Yang saya pikir itu kita di dalam dalam pemikiran kita semuanya yang kita ambil positif tinggi lebih bagus daripada negatif tinggi. Negatif tinggi memblok jadi turun. Dan pada keadaan ini kita bisa improve, ya, meningkatkan konsep-konsep diri. Dan satu hal lagi yang paling penting sini adalah percaya diri. Percaya diri ini kita bangun. Ya. Ini yang sederhana, maju olah gerak tadi ini, dipercaya diri sudah kita bangun di sini. Supply sudah masuk ke dalam otak. Pas, lanjut. Oke. Dan di sini ada sederhana apa yang saya coba uraikan, ya. Mental health problem. Jadi dia ada anxietas, depression, ya. Memang kalau berlanjut-lanjut kita ini bukan stres terjadi, depression terjadi, kronis menahun. Udah depression itu kita banyak terjadi apa? Jadi tak peduli, ketidakpedulian jadinya, akhirnya diam aja. Tadi sini belum siap, sana belum siap, ini tugas ini belum siap, ini sudah siap. Ya, masih tahap awal anxietas, lama-lama berlanjut ke depression. Itu kita bayangkan. Long term, itu juga jangka panjang, ya bisa jadi seperti itu. Oke, lanjut. Jadi ini efek-efek dari anxietas, ya berlanjut-lanjut, berlama-lama itu kita jadi emosi kita menjadi terganggu, ya jurus ke dalam anxietas, lama-lama kronis menahun, jadi disebut dengan depression. Itu yang kita takuti. Ya, dan semua sederhana. Ya. Bisa kita exercise. Exercise nggak perlu lapangan cukup banyak. Bisa kita misalnya rumah kecil, tempat kita belajar kita itu, ya kita kan di rumah saja. Bisa aja kita lakukan step by step. Kalau dulu mahasiswa ada ujian Harvard test, ya, tidak Harvard test, jadi nggak perlu bangku tinggi-tinggi. Misalnya di bangku kita itu, tempat kita duduk itu, kita naik turun itu sudah suatu untuk exercise. Ya. Kalau memang ada tempat, kita jalan di rumah, ya nggak lama-lama. Kemudian kalau memang kita sekitar rumah. Kalau kita di luar rumah kan banyak faktor yang kita tidak inginkan. Ya, COVID-19 itu berbagai daerah banyak yang mengincar gitu. Oke, lanjut. Pas. Ini seperti apa yang saya aspek psikologisnya, ya. Jadi percaya diri, ya, feeling macam mana perasaan kita bahagia, enjoy, ya, itu kita inginkan. Yang confident, ya, confident, mood state. Ini yang kita inginkan psikologisnya selama exercise. Dan ini keadaan ini tentu akan menyebabkan penurunan psikologis stres dampaknya. Jadi sebenarnya apa yang kita bayangkan pada saat masa PJJ tadi ini beberapa hal ini yang saya bayangkan. Ya, saya sekarang lagi melakukan penelitian untuk mahasiswa. Ya, apa yang terjadi? Apakah anxietas? Apakah depression? Tapi mahasiswa tadi itu kita suruh berolahraga. Lagi saya jalan nih, ya, untuk mahasiswa dalam masa pandemi tadi. Oke. Ini juga tadi ya bersama, ya peranan dari exercise. Tentu dia akan menyebabkan berkurangnya anxietas dan depression. Itu yang kita inginkan, ya. Jadi stres
depression itu jadi kurang. Jadi semua kenapa terjadi depression? Kenapa terjadi anxietas? Tadi di awal saya sebut paling kata kunci ada neurotransmitter. Ya, neurotransmitter paling lazim itu adalah endorfin, itu buat kita jadi senang, bahagia, apa semua. Ya, ini apa yang saya jelaskan ini adalah alamiah. Ya, juga bisa melatonin. Ya, melatonin itu menyebabkan kita tidur jadi bermutu. Kita bikin bayangan seperti kayak gitu. Ya. Oke, ini saya tengok 23 menit kita secara teratur, ya 3 kali 1 minggu. Nggak bisa di lapangan, di rumah aja boleh, ya. Nggak ada tempat jadi kursi itu kita bisa naik turun, ya. Bisa 20-30 menit atau 10 menit pun jadi, ya. Penting kita bisa olah gerak terjadi tubuh kita. Oke, lanjut, Pas. Ini bagaimana ya dikatakan supaya mental kita lebih bagus. Well-being itu akhirnya kita dapati well-being itu adalah bahagia, dikatakan bahagia, ya, senang. Jadi kita happy, ya, muka kita pun nggak kayak maaf cakap seperti jeruk purut, mengkerut, ya. Jadi kita mahasiswa ini, saya pikir harus kita apalah, ya, bagaimana supaya kita lebih happy. Maksud saya jangan happy berlebihan, ya, dengan olahraga, kemudian dengan silaturahmi dengan teman-temannya, kita nggak boleh langsung jumpa, ya, komunikasi WA dan sebagainya, ya. Sekarang banyak jalan kita dapati. Dan ini berapa efek apa yang kita dapat waktu kita kerja, 10-20 menit exercise itu kita bisa memperbaiki, meningkatkan mood. Ya. Ini kadang-kadang kita sesama teman, ini nggak ada mood lah saya apa kali. Ya, tapi coba kita olah gerak, itu 10 menit, 20 menit sudah dapat. Ya, itu memperbaiki mood kita dengan keinginan kita. Kalau kita keinginan kita belajar jadi agak terganggu, ya macam-macam mana diberikan si dosen ya nggak masuk semua, ya lupa jadi. Sebab ini sangat penting sekali yang endorfin yang di dalam otak kita, ya. Jadi tentu exercise ini meningkatkan produksi endorfin, ini sangat penting. Ya. Bagaimana kita bisa lebih happy? Tujuan dari well-being tadi itu kita akhir cerita bagaimana happy, cerah muka kita, ya. Nggak ada jalan lain, kita harus banyak gerak. Kita nggak bisa diam. Berdiam-diam terus, anxiety terus-menerus, terjadi depression, ini saya bayangkan. Mudah-mudahan mahasiswa kita belum ada sampai sana, ya. Kemudian itu yang rangsang promote, tentu ini eksperimen dan sudah exercise, beberapa penelitian kita dapati. Kemudian endorfin ini juga bermanfaat menolong, ya, rasa sakit, ya. Kadang-kadang kita duduk terlalu lama-lama tadi itu, ya, duduk bisa menyebabkan badan pegal apa semua dan sebagainya, tambah stres, itu juga bisa menyebabkan. Ya. Jadi itu seperti itu. Oke, Pas terus. Jadi seperti ini yang kita bayangkan, ya, thank you for attention. Jadi seperti yang dia tidur sleepnya yang bermutu dan dia bangun tidur berbahagia sekali. Jadi nggak ada saya pikir ini yang dapat saya sampaikan secara ringkas, ya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kita semua, Anda sekalian, ya. Jadi kita nggak bisa berdiam diri, kita harus banyak gerak, bergerak. Nggak bisa bergerak, treadmill nggak ada rumah, berjalan di rumah boleh. Nggak bisa berjalan di rumah, di kursi pun jadi. Pokoknya olah gerak terjadi. Saya pikir ini, moderator. Iya, Profesor. Ya, dapat sampaikan. Nanti bisa tanya jawab, boleh. Baik, terima kasih kepada Profesor Gus Bakti atas materi yang telah disampaikan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab bagi peserta yang ingin bertanya kepada Profesor Gus Bakti mengenai menjaga well-being melalui exercise agar tubuh bugar selama PSBB, dapat menuliskan pertanyaannya di fitur chat Zoom. Silakan kepada para peserta untuk menuliskan pertanyaannya. Oke, bisa saya jawab. Ini apa, moderator? Ini ada pertanyaan muncul nih. Ya, boleh, Profesor. Ini ada pertanyaan dari Aiga Hafiz Apriansa dari FK Unsri. Pertanyaannya, Prof, maaf Prof, izin bertanya. Mungkin ini ya cara kita edukasi ke masyarakat mengenai
menjaga kesehatan dan hoax yang beredar terutama pada masyarakat awam. Menurut pandangan Profesor gimana, Dok? Silahkan. Terima kasih. Sebetulnya olahraga ini bukan ini aspek mahasiswa ya. Kalau kita ke masyarakat banyak kita dapati di situ. Sebab salah satu kita kan COVID-19 tadi itu salah satunya kan imunitinya, ya imunitinya kita harus kuat. Ya. Jadi dengan olahraga tadi ini berdasarkan beberapa penelitian yang pernah saya lakukan juga ya, itu akan menyebabkan imunitasnya jadi tinggi, naik. Tentu kita harapkan limfositnya naik. Memang salah satu deteksi awal itu limfositnya turun. Sebetulnya kalau kita COVID-19 tadi itu ya, salah satu COVID-19 itu bisa lihat, misalnya kita di tempat kita nggak ada PCR, misalnya ini sebut daerah ya, misalnya rapid biaya sekian, tentu dengan pemeriksaan hematologi saja, ya, kebetulan saya salah satu pakar kedokteran keluarga yang telah mengedukasi ke masyarakat, kita dari hematologi sudah dapat deteksi. Di neutrophil limfosit rasionya harus di bawah di atas 1, sekian. Limfositnya harus lebih tinggi. Jadi ini edukasi ini yang kita sampaikan ke masyarakat bahwa olahraga itu perlu. Nggak bisa di luar rumah, di dalam rumah. Kita kan harus di rumah saja, ya. Nggak bisa lama-lama, memang 10 menit, 20 menit udah. Tapi rutin. Jadi jangan anggap di masyarakat itu, saya kan Pak udah olahraga ada gerak, menjangkol, cari di rumah jadi petani, itu ngangkat beban di pelabuhan misalnya. Itu bukan olahraga namanya, gerak. Tapi olahraga terstruktur, tersistem disebut dengan sport atau exercise. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Prof. Ini ada pertanyaan dari R.A. Ratudania dari FK Unja. Pertanyaannya, Prof, izin bertanya, Prof, ya, untuk menurunkan ansietas dan stres, kira-kira olahraga apa yang paling direkomendasikan? Atau semua olahraga memiliki efek yang sama? Terima kasih, Prof. Terima kasih, moderator. Apa yang kita bayangkan, ini juga saya lebih suka dari penelitian semua. Saya memang interestnya di bidang ilmu saya itu, Pak. Memang itu pertama itu stres. Sebut dengan apa yang paling sering itu kita selalu kita kortisolnya. Ya. Memang kadang stres itu kortisol tinggi. Jadi dengan kita lakukan aktivitas olahraga dan sebagainya itu bisa turunkannya. Dan di otak sendiri seperti apa yang saya jelaskan itu endorfin. Ya. Hormon endorfin itu membuat kita jadi lebih bahagia. Dalam arti kata, sekarang kan banyak anak muda dan sebagainya ya. Wah, macam mana supaya enak? Kita beli aja begini. Ada ini memang ini obat ini bagus ini sama ini. Saya pikir Allah sudah menciptakan pada kita, ya Allah Subhanahu wa taala, di dalam tubuh kita sudah ada semuanya. Salah satu adalah endorfin. Endorfin itu menyebabkan kita lebih bahagia. Dengan apa? Dengan exercise, dengan olahraga. Apalagi dia ada melatonin juga bisa dikeluarkannya ya. Tapi exercise. Jadi olahraga itu nggak perlu kita mahal-mahal ya, nggak perlu kita sampai treadmill segala, nggak perlu lagi harus punya lapangan itu ya. Bisa kita di dalam rumah aja, tapi waktu. Olahraga itu waktu 20 sampai 30 menit. Ya, 20 sampai 30. Bukan jarak. Kita selalu pegangan kita di exercise fisiologi ini kita waktu. Makanya jarak mau berapa sekitar rumah itu enggak masalah. Jadi bisa geraknya bisa jalan cepat ya. Kemudian juga dia turun bangku. Kemarin mahasiswa dulu pernah melakukan tes bugaran Harvard test. Itu kan dia turun tangga ya. Ini bangku boleh. Jadi itu yang sederhana kali. Murah meriah, semua bisa dilakukan. Oke? Ada lagi? Ada Prof. Ini pertanyaan dari Beryl Renaldo Chandra, Universitas Brawijaya. Selamat siang, Prof. Izin bertanya, Prof. Selama PSBB ini terkadang PJJ daring sampai sore. Jika melakukan exercise saat malam hari, apakah bisa dan sebaiknya bagaimana, Prof? Terima kasih. Terima kasih. Memang PJJ ini itu yang saya bayangkan, maka dikasih tahu sama saya gini senang kali. Ini problem dia ada mahasiswa seperti mahasiswa saya sendiri juga seperti kayak gitu. Ya, selalu saya nengok ada waktu jam sekian. Apalagi tadi Dr. Rita juga waktu tingkat profesi di rumah sakit itu PJJ jalan juga. Bisa waktunya itu
waktu bisa fleksibel, ya kapan bisa diatur, kapan ada waktu supervisornya, ya atau istilah prosektor itu dia bisa dijalankan. Jadi SISA itu bisa kapan saja, ya waktunya itu, ya. Tapi waktu senggang itu pasti ada. Misalnya saya selalu di office, di kantor, itu ada waktu kita sebelum lunch, belum makan siang tadi itu, ada 10 menit atau 20 menit. Itu bisa naik turun bangku tuh, pegang bangku, dan waktu sekolah gerak juga. Ya, jadi juga bermanfaat. Tadi misalnya mahasiswa tuh tapi malam kan sampai tengah malam, jadi tengah malam kali nggak mungkin lah ya, jadi terganggu semua fisiologis tubuh kita. Itu biologi cycle tadi yang jadi terganggu ya. Jadi ini jawaban saya. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Nah, ini ada pertanyaan yang sekarang sangat sering dilakukan oleh masyarakat umum ya, Prof. Pertanyaannya dari Mikael Zenvito, Universitas Tanjung Pura. Izin bertanya, Prof, apakah bersepeda setelah waktu subuh mengelilingi perumahan aman untuk meningkatkan well-being selama masa pandemi dan aman dari resiko terkena sebaran COVID-19? Terima kasih, Prof. Silakan, Prof. Terima kasih. Kebetulan sepeda itu memang komunitas ya. Kebetulan kita lihat di daerahnya ya. Jangan daerah yang merahnya apa kali ya, saya pikir itu juga kita pertimbangkan juga. Maka saya selalu menyarankan apa yang di pemerintah bilang di rumah saja dan sebagainya, kecuali daerah itu memang hijau atau kuning. Ya, kita harus mikir juga risikonya. Juga standar kesehatan, protap kesehatan tadi itu dengan memakai, memang dalam penelitian terakhir itu banyak sisanya itu memakai masker, tapi ada dampaknya. Terjadi hipoksia. Saya bayangkan tadi, ya saya bayangkan seperti itu. Itu kalau di Singapura, itu kalau orang jogging apa semua tuh maskernya dibuka. Kita harus pikirkan terjadi, kita oksigen termasuk ya, itu masuk semuanya itu, kita harus pertimbangkan juga, ya. Jadi tengok, kalau saran saya bagusnya ya kita sekitar rumah kira-kira yakin kita optimis. Saya nggak tahu masuk daerah ya, kira-kira dia hijau atau kuning nggak gitu banyak apa. Kemudian misalnya jalan itu jangan tempat keramaian. Betulnya masker itu tempat keramaian ya, jangan tempat keramaian. Saya di perumahan, di kita rumah saya, perumahan saya nih, jadi banyak saya tiap hari saya jalan. Ya. Saya jalan, supaya bisa membuktikan pada mahasiswa apa yang saya ajar, bimbing, saya bisa cerita. Tapi kalau nggak kita jalankan, kita nggak tahu cerita apa gitu. Jadi ini, ya tapi harus kita hati-hati, bikin rebel. Ya. Saya takuti pakai masker, hipoksia itu tadi. Oke. Baik, terima kasih, Prof. Ini ada pertanyaan dari Gracia, FK USU. Izin bertanya, Prof, apakah seseorang dengan pola tidur yang buruk tetapi exercise-nya berjalan dengan lancar dapat mengalami anxiety dan stres? Terima kasih, Prof. Terima kasih. Pada prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi itu, ya, bahwa olahraga atau olah gerak tadi itu bisa, salah satu itu bisa mempengaruhi menggunakan suatu neurotransmitter, ada beberapa neurotransmitter, norepinefrin, endorfin, dan serotonin. Ya, jadi seperti ini orang yang kena stres apa berat itu tentu ini agak terganggu nih pengantaran tadi ini ya. Jadi memang kita, saya rasakan diri ya bertahun-tahun ya. Memang kita kok exercise tersistem, terstruktur itu rasanya bahagia sekali ya perasaan hati kita itu, apalagi ada 2 orang, tapi kita berjalan tuh pakai jarak. Ya, pakai jarak, jangan kita jalan beriring kayak dulu bisa, tapi sekarang kita enggak. 2 orang, 3 orang, tapi pakai jarak. Jadi kita juga, itu jelas, silaturahmi terbangun, apa di agama kita ini ya, silaturahmi terbangun, itu endorfin di dalam otak kita aja, Pak. Jadi itu saya pikir mengatasi depresi apa seperti itu, nggak ada jalan lain, harus gerak. Seperti pertanyaan tadi yang di USU ya, anak-anak kita tadi ya, harus gerak. Iya, Prof. Silakan. Terima kasih, Prof. Ini ada pertanyaan lagi dari Salma Khairunisa dari FK USU. Pertanyaannya terkait dengan penggunaan media elektronik yang kita gunakan sebagai media utama pembelajaran di era pandemi ini, di mana paparan sinar biru berlebih dari layar elektronik dapat memicu gangguan pada mata. Bagaimana cara kami dapat tetap menjaga kesehatan mata dan menghindari kekakuan otot mata kami, Dok, sembari kami tetap bisa optimal dalam menjalankan PJJ berbasis media elektronik. Terima kasih banyak, Dokter. Memang ini suatu keadaan yang saya bayangkan, ya, mahasiswa itu tengok terus ya, itu macam mana apa itu
fokus matanya itu juga sedikit banyak pengaruh. Jadi saya pikir, saya orang fisiologis ya. Saya pikir apa kita melakukan PJJ apa itu jangan ada punya waktu tertentu tuh ada masanya otot-otot mata kita jadi tired. Ya. Jadi otot kita tired tadi otot mata itu tired, palpebral dan sebagainya itu tired, jangan kita paksakan. Kan nggak sampai rutin ya, saya pikir dosen-dosen atau yang ngasih PJJ itu nggak rutin terus, semuanya pasti ada masa rehatnya. Ya. Jadi masa rehat tadi itulah kita gunakan. Saran saya kalau memang ada pohon yang hijau-hijau, pandang hijau-hijauan ya. Saya pikir gitu. Itu juga ada. Mata itu otot mata secara fisiologis akan mempengaruhi. Dalam tubuh kita, di dalam tubuh kita sudah ada signal-signalnya itu. Ya. Apabila dia saya ingatkan sini ya bahwa tubuh manusia mempunyai signal. Apabila dia tired, fatigue, itu akan terjadi penurunan. Nah, kalau penurunan itu jangan kita paksakan diri. Alangkah baiknya kita istirahat. 5 menit aja kita istirahat, nggak usah banyak 5 menit, itu sudah membantu otak kita, mata kita. Saya pikir ini, tapi kan, moderator. Baik, terima kasih Prof. Ini masih ada pertanyaan. Ya, silakan. Dari Muhammad Agung Perdana dari FKUSU. Izin bertanya dok, bagaimana mengurangi rasa capek berlebih dari olahraga yang ujung-ujungnya menyebabkan rasa kantuk lagi ya dok, yang akhirnya mengganggu produktivitas ke depannya dok. Silakan Prof. Terima kasih. Kebetulan ini juga penelitian saya dulu pernah lakukan fatigue. Memang saya lebih interest di fatigue kelelahan. Ya. Waktu saya di negara tetangga, saya dalami, saya lebih cenderung apakah fatigue. Ya. Jadi ini memang apa ceritanya, ya fisiologis tubuh kita ini ya ada namanya fatigue. Itu fatigue itu terjadi ya, karena supply glukose yang dalam tubuh kita ini jadi turun. Kalau kita terus juga berlanjut, masih ada cadangan lagi, ya, disebut dengan glycogen. Glycogen itu bisa dari otot, bisa dari hati. Jadi inilah dikeluarkannya, keluar sehingga kita gunakan glukosa ini. Dan suatu saat akan kurang. Dan satu lagi saya tengok di tren di mahasiswa, ya di mahasiswa juga saya perhatikan juga ya. Jadi kok gini ada tergantung promosi. Ada nanti minum grating tank lah, entah apa namanya, kori, entah apa semua. Selang kita nggak aktivitas. Apa kita minum seperti kayak gitu? Itu minuman karbohidrat berelektrolit. Yang penelitian saya terdahulu pernah saya coba gitu. Penelitian memang exercise di daerah tropis ternyata memperlambat kelelahan. Saya kebetulan lama di KONI di olahraga ini ya. Banyak atlet saya kasihkan aja gitu. Tapi saya desain. Tapi memang dia untuk gerak. Kalau kita belajar ini namanya pasifnya, ya. Maka saya bikin gitu. Ya. Fisiologis itu kita udah tired, itu kita perlu istirahat. Jangan kita paksakan diri kita. Nanti dampak tubuh kita pasti terjadi. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Prof. Nah, berhubung belum ada pertanyaan tambahan, kita akan menunggu sekitar 1 menit ya Prof. Apabila masih ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Boleh, silakan. Silakan kepada para peserta apabila masih ingin bertanya. Enggak ada nasihat saya satu cuma di sini. Kita selama PJJ, saran saya, nasihat saya, kita harus bergerak. Nggak bisa kita diam-diam gitu aja. Ini waktu lama loh nih, coba ingat seperti itu. Ya. Jadi mata juga kita perlu kita jaga. Ya. Tadi ada pertanyaan juga mata terus banyak kali komputer semua segala ini ya. Jika menyebabkan tubuh manusia, tubuh kita, terlalu banyak kali kita memandang itu ancaman menyebabkan tired. Tired salah satunya ngantuk. Bisa tertidur kita di kursi. Nah, itu kita istirahat betul. Apa buat? Ya, jangan kita paksakan kali. Saya pikir pemaksaan itu nggak bagus. Fisiologi tubuh kita. Ya, baik itu. Baik, Prof. Ini ada pertanyaan, Prof, dari
Vina dari Universitas Maliku Saleh. Ya, silakan. Pertanyaannya, izin bertanya, Prof, jika exercise sudah dilakukan dan pola tidur sudah dijaga, namun masih merasa tidak semangat dan mood turun karena kondisi hubungan yang ada di keluarga, apakah ada solusi untuk meningkatkan semangat beraktivitas lagi, Prof? Terima kasih, Prof. Silakan, Prof. Waalaikumsalam. Jadi ini personality ya. Tadi dari awal saya bilang itu exercise mengenai personality orang. Memang persoalan keluarga ini itu private ya, saya nggak bisa kali private. Ini juga dengan exercise ini bisa diatasi. Kalau saya pikir gitu, pengalaman saya di praktek saya sendiri ya, saya pikir di pasien sendiri banyak seperti kayak gitu. Saya sarankan gitu. Sebab kita udah waktu exercise ada 2 orang. Jadi yang kita bayangkan seperti personality kita di private itu jadi hilang. Saya pikir nggak masalah. Solusinya seperti gitu. Jadi tidur teratur apa semuanya itu pikir memang mutu tidurnya bagus. Yang penting tidur, jangan sekedar tidur, mutunya yang penting. Ya, 10 setengah jam 30. Memang kita normalnya 6 jam apa semua. Kadang-kadang 2-3 jam mimpi gitu, mengawang di tidur itu apa pikirkannya. Ya, tapi kalau mutu kita bagus, pikir yang dampak kita yang jelek tadi itu apa yang kita ingin jadi kurang. Pikir ini dapat saya sampaikan ya. Baik, terima kasih Profesor. Baik, sesi pertanyaan kali ini kita cukupkan sekian ya. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan menuliskan di fitur chat. Nanti akan coba kami jawab dengan berkonsultasi oleh narasumber terkait dan akan kami sampaikan dalam grup WhatsApp. Nah, berikut akan saya sampaikan sedikit kesimpulan dari materi kedua, yakni kegembiraan untuk tercapainya kebahagiaan mempunyai banyak proses, yang dimana hal ini mempunyai banyak keuntungan, diantaranya exercise, quality of life, special case of exercise, and etc. Oke, terima kasih untuk sesi kali ini. Ini ada beberapa perhatian sebelum webinar sesi 1 ini kita selesaikan. Harap dicatat dan harap diperhatikan ya. Yang pertama, partisipan yang di grup tersebut. Yang kedua, absen partisipan akan dilakukan dengan cara men-screenshot peserta di awal dan di akhir webinar. Yang ketiga, sertifikat hanya akan diberikan kepada peserta yang menghadiri atau berada di room selama webinar. Jika partisipan berhalangan hadir, harap menghubungi Izati dan Akasa untuk perizinan dan akan dipertimbangkan pemberian sertifikat kepada partisipan tersebut. Alhamdulillah sehat. Yang keempat, sertifikat akan diberikan melalui link Google Drive yang akan di-share melalui grup WhatsApp. Oke, setelah ini webinar seri 1 akan ditutup oleh MC kita Kak Nanda. Nah, saya Dea Fajri Hasanah sebagai moderator webinar seri 1 pamit undur diri. Terima kasih, sampai bertemu di webinar selanjutnya. Silahkan Kak Nanda. Baik. Dengan berakhirnya sesi tanya-jawab untuk materi kedua, maka berakhir pula webinar series pertama Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia Wilayah 1 berkolaborasi dengan IP Wilayah 1. Kami dari panitia dan juga dari ISMKI Wilayah 1 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemateri, juga kepada para partisipan yang sudah hadir di webinar series pertama ini. Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya ketika ada kesalahan, baik kesalahan kata maupun perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sebagai tambahan informasi bahwasanya Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia Wilayah 1 berkolaborasi dengan IP Wilayah 1 mengadakan webinar series yang akan diadakan hingga series ke-6. Dan dikarenakan hari ini adalah webinar series pertama, maka kami sangat menantikan partisipasi dari para peserta untuk terus mendaftar demi menyukseskan acara ini, juga untuk menambah ilmu kita di tengah pandemi coronavirus ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Nanda Andini, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Iya, bersama.
Saya boleh lead ya? Iya, boleh. Ada acara IPK lagi, sambung lagi. IPK pusat sejarah. Yes.